Berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Merlin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik diskusi menarik yang akan kita bahas bersama pada saat ini yaitu fakta penyakit ginjal. Benar, ginjal adalah sepasang organ yang mungkin jarang kita pikirkan. Tapi faktanya, tanpa ginjal, jantung pun tak mampu jalankan fungsinya. Lantas, bagaimana cara kita waspada untuk perawatan ginjal yang sempurna? Jangan khawatir, tetaplah bersama kami karena bersama Sir Regan Mandias kita akan bahas lengkap dari penyebab hingga cara jitu merawat ginjal kita. Sir Regan menamatkan gelar sarjana keperawatan dari Universitas Advent Indonesia di Bandung pada tahun 2004. Kemudian meraih gelar Magister of Science in Nursing pada tahun 2017 di Adventist University of the Philippines. Sempat melayani sebagai perawat di Rumah Sakit Advent Bandung selama 4 tahun dari tahun 2004 hingga 2008. Dan dari tahun 2008 Sir Regan dipercayakan untuk melayani sebagai dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat Air Madidi hingga pada saat ini. Tiba saatnya kita menyapa narasumber kita, Sir Regan Mandias. Halo Sir. Halo. Apa kabar nih Sir? Luar biasa. Aduh, luar ini biasa. wajahnya cerah sekali ini. Apa kabar kesibukan akhir-akhir ini di universitas? Ya, kesibukan akhir-akhir ini biasalah untuk mengajar para mahasiswa, menyiapkan mereka untuk menjadi perawat yang lebih baik. Amin. Tentunya jadi berkat ya di kemudian hari. Baik. Pada saat ini kita segera mendiskusikan topik kita sehubungan dengan fakta penyakit ginjal ini ya. Iya. Sir, pada saat ini kita akan membukanya dulu dengan doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di surga, puji syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih penyertaan-Mu yang tak putus-putusnya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan kami juga bersyukur kami masih diberikan kesempatan agar kami dapat belajar lebih banyak bagaimana menjaga kesehatan kami. Khususnya pada saat ini kami akan belajar bagaimana menjaga kesehatan ginjal kami. Ya Tuhan bersama-sama Sir Regan Mandias yang sudah pada saat ini di tempat di studio, kiranya ya Tuhan berikan hikmat, gunakan dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja dan tentunya dapat menjadi berkat bagi semua pendengar sahabat live sekalian. Ya Tuhan kami serahkan program kami di dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik Sir, kita akan jeda sebentar. Dan sahabat live jangan kemana-mana. Kami kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita ke narasumber kita, Sir Regan Mandias, masih dengan topik fakta penyakit ginjal. Baik Sir, ini kita bahas tentang penyakit ginjal ya. Tentunya kita pengen tahu nih, ginjal ini seperti apa? Oke, sebenarnya Tuhan menciptakan ginjal di dalam tubuh manusia. Secara normal Tuhan menciptakan sepasang ginjal. Nah, ginjal itu sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar, hanya sebesar kepalan tangan kita. Dan letaknya itu di kedua pinggang kita atau bahasa medisnya di belakang abdomen. Dan kalau kita melihat ginjal kiri itu letaknya agak lebih tinggi dibandingkan dengan ginjal kanan. Ukurannya sangat kecil, kalau seperti kepalan tangan itu mungkin sekitar 11-12 cm, lebarnya hanya sekitar 6 cm. Oke, nah ini saya penasaran nih ini Sir. Kenapa ya Tuhan menciptakan ginjal ini harus berdua? Iya, tidak betul, satu aja, betul. sedangkan jantung sama otak kita yang sangat penting ini ya, hanya satu seperti itu. Memang ada beberapa organ, nggak banyak organ. Salah satunya ginjal itu Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita itu
berpasangan. Oke. Beda dengan jantung, itu Mhm. hanya sendiri, lambung, kenapa Iya. hanya satu, kok ginjal berpasangan. Mhm. Nah, saking pentingnya dan banyaknya fungsi dari ginjal, Mhm. sehingga pencipta kita melihat, nggak mungkin cuma satu. Mhm. Saya harus menciptakan berpasangan agar mereka bisa bekerja Mhm. sama di Iya. dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab ginjal itu sendiri di dalam tubuh. Itulah sebabnya saya yakin Tuhan melihat betapa banyak penting fungsi dari ginjal sehingga Tuhan menciptakan organ ginjal ini berpasangan, bukan hanya satu. Oke, seperti itu Iya, ya. Nah, kalau saya dengar pembahasan sehubungan dengan ginjal ini ya, Sir, iya, sering disebutkan kata nefron. iya, Nah, nefron. bagaimana cara peran nefron ini dalam menyaring limbah-limbah atau zat-zat sisa darah? Ya, betul. Kalau kita lihat ginjal saat dia bekerja, setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Wah, Jadi banyak ya. ginjal kiri memiliki 1 juta nefron, ginjal kanan memiliki 1 juta nefron. Dan sebenarnya nefron inilah yang bekerja di dalam ginjal untuk menyaring, untuk menjaga keseimbangan cairan. Nefron inilah yang bekerja. Mhm. Nefron di dalam tubuh manusia, kalau kita bekerja, hanya 10% saja nefron yang bekerja. 90%-nya kemana? 90%-nya istirahat. Ketika Oke. 10% ini capek, yang lain dia akan menggantikan. Jadi penting sekali fungsi daripada nefron. Kalau dikatakan sakit ginjal, sebenarnya bukan ginjal yang sakit. Oke. Nefronnya yang sakit. Kalau dibilang gagal ginjal, yang gagal itu adalah nefron. Nefron sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti itu. Nah, ini sempat disebutkan tidak dapat berfungsi seperti semestinya. Iya. Nah, apa dampak-dampak yang bisa terjadi ini? Penyakit ginjal apa aja yang bisa terjadi? Kalau kita berbicara mengenai penyakit ginjal, sebenarnya ada banyak jenis Banyak, penyakit ginjal, iya, ya. Tapi mungkin yang paling umum di masyarakat saat ini adalah penyakit gagal ginjal yang menyebabkan sampai orang tersebut atau pasien tersebut harus mengalami terapi hemodialisa atau cuci darah. Itu pun orang banyak yang nggak mau melakukan yang namanya cuci darah, terlalu takut karena Iya. katanya hanya memperpanjang hidup, menghabiskan uang dan lain sebagainya. Namun itu sebenarnya adalah akibat dari nefron yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, atau nefron memang sudah gagal untuk melaksanakan fungsinya di dalam tubuh kita. Oke, jadi takut ya untuk lakukan cuci Betul. darah ini karena takut hanya memperpanjang hidup. Sebenarnya Betul. mau gitu loh Iya, memperpanjang betul. hidup seharusnya ya. Nah, apa benar ini pada saat sel ginjal ini pada saat dia rusak sudah tidak bisa lagi diperbaharui? Iya, itulah sebabnya Tuhan menciptakan nefron itu begitu banyak di dalam setiap ginjal. Setiap ginjal Tuhan menciptakan 1 juta nefron. Jadi kita memiliki 2 juta nefron. Tapi jeleknya nefron ini adalah ketika dia sudah rusak, dia tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi itulah jeleknya nefron. Wah, bahaya juga ya, Iya. walaupun banyak bisa habis juga Bisa ya. habis, ya, Kalau betul. hidup kita mungkin panjang dan kita habiskan rusak gitu ya dengan cepat, tentunya bisa habis. Betul. Baik, apa peran atau fungsi dari ginjal pada manusia selain mungkin tadi yang utamanya mungkin dalam menyaring, mungkin ada detailnya Iya. lagi. Secara paling mudah kita mengerti adalah ginjal ini ibarat cleaning service di dalam suatu gedung, Iya. di mana fungsi dari cleaning service ini adalah membawa kotoran-kotoran, kemudian membersihkan ruangan itu sehingga siap untuk digunakan. Di dalam tubuh juga ginjal berperan sebagai salah satunya adalah cleaning service. Dia Oke. membuang sisa-sisa metabolisme melalui urin, makanya kita harus kencing, melalui keringat, dan juga selain itu ada banyak fungsi ginjal yang lain yang dilakukan di dalam tubuh, seperti dia menjaga
keseimbangan cairan, kemudian mengenai tekanan darah, dia menjaga keseimbangan tekanan darah, asam basa, dan lain sebagainya. Banyak, sebenarnya perannya justru lebih kompleks ya. Iya, betul. Dan dia membantu inti-inti dari organ lainnya, kerja inti Betul. dari kerja organ-organ lainnya. Bisa berapa banyak kira-kira yang dibersihkan ginjal ini karena cleaning service ya? Bisa Iya. berapa banyak dia bersihkan, keluarkan dari tubuh kita? Betul. Karena ginjal adanya di dalam darah, di dalam tubuh, yang dia bersihkan itu adalah darah kita. Nah, setiap hari ginjal itu dia menyaring kurang lebih 150 sampai 200 liter air. Setiap hari itu yang dia lakukan. Dia menyaring itu terus-menerus, dan hasilnya adalah kita akan mengeluarkan urin 1 sampai 2 liter selama 24 jam. Itulah yang dilakukan oleh ginjal. Yang dia buang melalui urin itu adalah sampah-sampah yang tidak diperlukan oleh tubuh, tapi zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh seperti natrium, kalium, dia akan kembalikan ke darah dalam jumlah yang cukup, tidak berlebih. Oke, jadi 1 sampai 2 liter. Nah, kalau kita keluarkan lebih kurang dari itu, sudah jadi pertanyaan ya, mungkin. Baik. Nah, untuk fungsi, masih di fungsi kita, Sir, ini. Untuk fungsinya salah satu, Sir katakan menjaga kadar balance asam dan basa di dalam tubuh ya. Betul. Itu apa prosesnya ini? Apa penjelasan medis hubungan dengan ini? Sebenarnya kalau kita berbicara medis itu agak sulit kita pahami mengenai keseimbangan asam basa. Tapi yang pasti adalah ginjal berfungsi ketika darah itu terlalu asam, dia akan berusaha mengeluarkan asam itu. Namun ketika darah itu terlalu basa, dia akan berusaha mengumpulkan asam itu sehingga terjadi keseimbangan asam dan basa. Sehingga pH di dalam tubuh kita itu akan kembali normal antara 7,35 sampai 7,45, seperti itu. Oke, baik, Sir. Dan sehubungan dengan penyakit ginjal ini, salah satu faktor mungkin orang mau berpikir bahwa jarang orang terkena ginjal ini mungkin karena faktor utamanya lain ya, penyakit lain seperti itu. Nah, kenapa salah satu penderita yang menderita tekanan darah tinggi ini ujung-ujungnya bisa jadinya kena penyakit ginjal juga, Sir? Ini sebenarnya ada mitos yang sangat tren di masyarakat. Di masyarakat berkembang mitos seperti ini. Penyakit ginjal ini jarang ditemukan atau orang jarang terkena penyakit ginjal. Itu sama seperti yang saya sudah coba jelaskan tadi, bahwa sebenarnya penyakit ginjal, kalau kita bilang orang sakit ginjal, itu sakitnya bukan ginjal, tapi nefronnya. Nah, kita memiliki 1 juta nefron, dan 10% saja nefron yang berfungsi, manusia itu tidak mengeluh sakit. Sehingga ketika manusia itu atau ginjal itu nefronnya berfungsi tinggal 5% atau sudah rusak di atas 90%, saat itulah orang merasakan sakit ginjal. Dan selalu ketika datang ke rumah sakit, ke dokter, ke tim medis, katanya sudah terlambat karena ginjalnya sudah betul-betul rusak. Seperti itu. Wah, lumayan berbahaya ya. Kita jadinya tidak begitu merasa kalau ada terjadi sesuatu, kehilangan nefron-nefron ini ya. Kita tidak aware sebenarnya. Logikanya begini. Ketika orang mendonorkan ginjalnya 1, dia bisa hidup normal. Artinya ketika ginjal kita hanya berfungsi 50%, kita bisa hidup normal. Kita bisa hidup normal. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita sepasang ginjal karena tugas dari ginjal itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat penting. Itulah sebabnya sebenarnya kita harus betul-betul menjaga fungsi dari ginjal itu agar dia dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Oke, baik. Dan di dunia ini berapa banyak orang yang jadinya terkena penyakit ginjal ini oleh karena tadi mungkin Oh tidak iya. aware ya? Sebenarnya ada banyak Banyak. banyak sekali penelitian yang Mhm, eh, meneliti mengenai penyakit ginjal. mhm. Ada penelitian yang mengatakan seperti ini. 1 dari 7 orang Iya. dewasa itu menderita penyakit ginjal. Hmm. 1 dari 7. 7. Itu satu jumlah yang sangat besar, Benar. sangat besar. Namun sayangnya dari sekian banyak itu, 1 dari 3 orang yang menderita penyakit ginjal, mereka tidak sadar kalau mereka sementara mengidap Nah, penyakit ginjal karena oke. masalah yang tadi. Mhm. Mungkin mereka kerusakan ginjalnya baru 70%, Iya. 80%, dan itu tidak menimbulkan Mhm. keluhan yang berarti bagi seorang manusia. Oke, Seperti itu. sebenarnya banyak ya, Iya. 1 dari 7. Nah, kalau di Indonesia apakah ada data yang tertulis seperti statistik? Di Mhm. Indonesia sendiri mungkin saya mau cerita khususnya di daerah saya di Mhm. Manado. Oke. Ketika saya balik untuk bekerja di Manado, Mhm. jumlah penderita penyakit Mhm. ginjal saya nggak tahu persis berapa, Iya. tapi eh, di satu rumah sakit, di seluruh rumah sakit di Manado, hanya ada satu rumah sakit yang menyediakan ruangan hemodialisa Mmm. atau ruangan cuci Cuci darah. darah. Itu sekitar tahun 2009 sampai 2010, 2011 Mhm. hanya ada satu di kota Manado, di Sulawesi Utara, hanya ada satu. Namun 10 tahun berikutnya, Mhm. perkembangan ruangan hemodialisa itu begitu pesat dan selalu penuh. Ah. Selalu penuh. Artinya apa? Orang yang menderita penyakit Mhm. ginjal ternyata itu sangat-sangat Mhm. banyak di Manado. Iya. Sangat-sangat banyak di Manado. Sehingga yang terlihat itu seperti gunung es. Yang ke rumah sakit itu yang mau dilakukan hemodialisa. Tapi sebenarnya ada banyak sekali di masyarakat Mhm. yang menderita penyakit ginjal yang tidak mau dilakukan hemodialisa. Ya, itu baru yang ketahuan dan yang mau ya. Iya, Kalau mungkin yang tidak datang malah tidak tidak ketahuan ketahuan, ya, iya. benar. Nah, untuk mereka yang terkena penyakit, ginjal ini, Hmm. biasanya terjadi pada usia berapa? Anak-anak, dewasa, atau mungkin lanjut usia? Normalnya Mmm. orang dengan usia 50-an tahun ke atas itu baru merasakan gejala sakit ginjal. Namun saya sangat surprise Mhm. di rumah sakit. Saya pernah menemukan anak umur 12 atau 13 tahun. Dia Oh. sudah menderita penyakit gagal ginjal dan sudah dilakukan cuci darah atau hemodialisa. Waktu Oke. saya tanya, Mhm. ibunya ternyata penyebabnya Mhm. adalah soft drink. Anak ini sejak dia bisa minum sendiri, dia tidak mau minum air putih. Maunya soft drink. Pagi hari soft drink, siang soft drink, malam soft drink. Dan hasilnya adalah baru umur belasan tahun dia sudah menderita penyakit gagal ginjal. Oke, jadi penyakit ini bukan dari umurnya juga ya, Iya, dari seberapa sering kita rusak ini betul. nefron-nefron ini ya di Iya, dalam betul. kehidupan kita seperti itu ya, Sar. Iya, Nah, untuk gender itu sendiri dari iya, laki-laki sama perempuan mana nih yang lebih beresiko? iya. Saya harus mengatakan ini karena ini adalah hasil penelitian. Iya. Wanita itu lebih rentan terkena penyakit gagal Wah, ginjal dibandingkan pria. oke. Dibandingkan pria. Ah, Banyak ini penelitian yang sudah membuktikan itu. Nah, ini saya penasaran nih, saya ini wanita ya, Sir, Iya. ya. Ini kenapa Mhm. alasannya? Di Eh, balik kenapa lebih perempuan, kok begitu? Benar. Banyak penelitian yang mengatakan memang 60% Mhm. penderita gagal ginjal itu adalah wanita Heeh. dan 40% ini adalah pria. Mhm. Ada beberapa penyakit Mhm. pencetus gagal ginjal yang hanya Mhm. terjadi kepada wanita dan ada Oke. yang lebih sering kepada wanita. Contoh, Mhm.
pada wanita yang hamil. Pada wanita yang hamil itu menderita yang penyakit yang namanya preeklamsia atau tekanan darah tinggi sebelum melahirkan dan setelah melahirkan. Dan itu merupakan pencetus yang sangat besar terjadinya gagal ginjal. Itu yang pertama. Mungkin yang contoh yang kedua saya boleh kasih contoh adalah penyakit infeksi saluran kemih. Pada wanita itu lebih rentan terkena infeksi saluran kemih karena uretranya yang pendek sehingga bakteri akan mudah masuk. Sehingga ini merupakan alasan-alasan kenapa wanita itu lebih rentan dengan penyakit gagal ginjal dibandingkan pria. Oke, jadi itu penyebab dari preeklamsia atau tekanan darah tinggi ya. Iya. Kembali lagi sebenarnya yang hamil ataupun tidak, kalau tekanan darah tinggi jadinya bisa berakibat ke penyakit ginjal itu sendiri. Iya, betul. Oke. Nah, untuk penyakit diabetes katanya juga bisa menyebabkan penyakit ginjal ini. Apa benar demikian? Iya. Salah satu penyebab utama penyakit gagal ginjal ini adalah penyakit diabetes. Wah. Dan diikuti juga dengan penyakit hipertensi atau darah tinggi. Ini adalah dua penyumbang terbesar untuk penyakit penyakit gagal ginjal kronik ini. Nah, apa saja faktor-faktor resiko atau penyebab masalah pada ginjal yang lebih detail? Tadi dua penyakit besar penyumbang terbesar. Nah, apa lagi, Dokter Eser? Di masyarakat ada hal yang saya rasa itu menjadi satu mitos, tapi sangat dipercaya oleh masyarakat, di mana mereka berpikir, beranggapan, mempercayai bahwa kalau kita darah tinggi, kita kena gula, saat kita minum obat hipertensi, saat kita minum obat untuk menurunkan gula darah, itu akan menyebabkan gagal ginjal. Oke. Tapi kenyataannya sebenarnya terbalik. Oh. Ketika orang dengan hipertensi tidak mengkonsumsi obat untuk menurunkan tekanan darah, itu justru akan mempercepat terjadinya proses gagal ginjal. Karena tekanan darah yang tinggi dia akan merusak pembuluh darah kapiler di dalam nefron itu sendiri itu sangat kecil dan itu bisa mempercepat terjadinya gagal ginjal. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memiliki tekanan darah tinggi sudah harus untuk lebih baik dianjurkan untuk menggunakan atau konsumsi obat secara teratur. Betul. Baik, nah bukannya obat itu sendiri dapat merusak ginjal? Iya, sebenarnya yang merusak ginjal itu bukan obatnya, tapi zat kimia, zat racun yang ada di dalam obat tersebut. Namun ketika kita mengkonsumsi obat dalam dosis yang tepat, dosis yang cukup, itu ginjal dengan mudahnya bisa mengeluarkan itu melalui urin, seperti itu. Oke, jadi ada faktor kuncinya sebenarnya itu agar supaya chemical-chemical itu tidak merusak nefron-nefron di ginjal kita. Betul. Apa yang harus kita lakukan, Sir? Mungkin yang pertama itu kita sudah tahu, semua orang sudah tahu itu adalah mengenai minum yang banyak. Minum air putih, minum air putih. Dari kecil kita sudah diajarkan minum 2 liter per hari atau 8 gelas per hari. Kalau di suhu panas mungkin itu boleh lebih banyak lagi. Tapi kenyataan yang ada adalah sering kita minum di saat haus atau bahkan kita lupa untuk minum. Itu yang sangat berbahaya. Di kalangan wanita, kalau mereka sudah berpakaian rapi, agak sulit buat mereka untuk merasa kencing ke toilet dengan kondisi yang sudah rapi, sudah berdandan dan lain sebagainya. Jadi banyak wanita yang memilih untuk minum sedikit ketika menghadiri satu acara, minum sedikit supaya nggak ke toilet. Tanpa mereka sadari kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan membuat darah itu kental dan itu akan merusak, mempercepat
kerusakan dari nefron yang ada di ginjal. Baik, Sir. Sebelum saya tutup sesi ini ya, saya ingin bertanya dari mereka itu, karena tadi Sir sempat sebutkan ada beberapa wanita yang memiliki faktor kostum ya. Iya, Nah, kostum. bagaimana dengan faktor-faktor contohnya pekerjaan seseorang mungkin? Oke. Apa saja pekerjaan seseorang yang lebih condong atau memiliki resiko lebih tinggi seperti itu untuk bisa terkena penyakit ginjal? Penyakit ginjal sebenarnya lebih beresiko pada orang-orang dengan pekerja yang hanya duduk di kantor, atau mungkin dia seorang sopir yang hanya duduk menyupir. Karena saat kita duduk seharian di kantor, apa yang terjadi sebenarnya dengan metabolisme tubuh kita? Apa yang terjadi dengan darah kita? Itu ibarat kolam, kemudian airnya tidak mengalir. Ketika airnya tidak mengalir, dengan cepat air itu akan sangat kotor, kita kelihatan sangat kotor karena tidak mengalir, kemudian akan sangat mudah lumut untuk bertumbuh. Berbeda dengan ketika kita bergerak, itu air kayak dipompa, selalu baru, dan itu akan mengurangi resiko terjadinya gagal ginjal. Namun penelitian membuktikan orang yang kerja duduk itu jauh lebih beresiko terkena penyakit ginjal dibandingkan orang yang kerjanya dia mobile. Oke, sering gerak gitu Iya, ya. sering gerak. Baik, jadi begitu alasannya kenapa kita harus sering-sering gerak juga, Iya, bukan betul. hanya gerak sesekali, dan Betul. yang penting kita lakukan exercise ya, Sir. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan jeda dulu sebentar, masih dalam topik yang sama, yaitu fakta penyakit ginjal ya, Sir. Sahabat Live, jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap setia bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Masih dengan Sir Regan Mandias dalam topik fakta penyakit ginjal. Baik Sir, ini bicara fakta penyakit ginjal. Untuk fakta bagaimana kita mengobati atau treatment terbaik untuk penyakit ginjal ini apa aja? Kalau kita berbicara orang yang sudah terkena penyakit ginjal, kemudian sudah tidak bisa diterapi lagi, langkah yang paling tepat itu adalah kita mengganti ginjalnya. Benar. Dengan cara kita pakai mesin, itu yang kita kenal dengan hemodialisa. Jadi kita mengganti ginjalnya dengan fungsi ginjal itu diganti dengan mesin. Disaring, jadi darah itu dicuci di mesin sampai bersih, kemudian dikembalikan lagi. Atau ada yang namanya transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal itu sudah sering dilakukan, tapi untuk mencari donornya itu agak sulit. Jadi itu mungkin bukan pilihan utama untuk saat ini. Namun the best treatment dari kidney disease itu sebenarnya adalah early detection atau deteksi dini, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, benar sekali, Sir. Tapi gampang-gampang susah juga ini ya, karena untuk mendeteksi secara dini itu sendiri, tanda-tandanya itu seperti apa, Sir? Kalau kita melihat tanda di dalam tubuh kita, kita nggak akan bisa tahu bahwa tubuh kita ini sudah menderita penyakit ginjal atau tidak ketika fungsi itu baru rusak sekitar 50%. Namun kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita punya air kencing. Air kencing. Harusnya air kencing kita itu ketika kita kencing di toilet, warnanya itu harus sama dengan warna
air yang ada di toilet. Sebening itu. Sebening itu. Oke. Artinya bening-bening bening seperti air toilet. Artinya kita cukup minum sehingga ginjal itu akan enak sekali dia untuk menyaring sisa-sisa metabolisme seperti itu. Jadi deteksinya tetap kembali ke urin Ke itu urin, sendiri iya. ya. Tapi yang menjadi masalah kita adalah waktu kita ke toilet, kencing, setiap hari kencing kuning, warnanya sudah kuning, bahkan sudah kuning pekat, agak ke Kecoklatan. orange, coklat. Kita, itu hal yang biasa, itu normal kok buat saya. Saya biasanya begitu. Padahal itu adalah hal yang tidak normal bagi seorang manusia. Jadi ketika kita pergi ke toilet, kemudian kita lihat kencing kita berwarna kuning, hal yang harus kita pikirkan adalah hari ini saya kurang minum. Saya harus minum lebih banyak lagi sehingga kencing saya ini akan warnanya akan bening seperti cairan di toilet, seperti itu. Oke, nah kalau misalkan sahabat live sekalian sudah mulai sadar jadinya ya, selama ini saya memiliki urin yang warnanya lumayan keruh, kuning pekat seperti itu. Nah, jangan-jangan saya sudah terkena nih penyakit ginjal. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Iya, oke. Seperti yang saya sudah, seperti yang saya sudah kemukakan di awal tadi bahwa fungsi dari ginjal itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya nefron. Iya. Nefron. Ketika kita kurang konsumsi air putih, otomatis jumlah nefron itu akan berkurang. Ada banyak mungkin nefron yang berkurang. Tapi ingat, ada 1 juta nefron setiap ginjal yang Tuhan ciptakan. Jadi yang kita lakukan adalah jagalah fungsi nefron yang masih sisa itu. Nefron berfungsi 20% nefron yang berfungsi, kita akan hidup dengan normal. Asalkan kita jaga. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Yang pertama tadi cairan, kemudian kita olahraga, dan yang saya sudah kemukakan tadi bahwa penyebab utama dari penyakit gagal ginjal ini adalah penyakit darah tinggi dan juga penyakit gula. Otomatis kalau kita mau menghindari penyakit ginjal, kita harus menghindari 2 penyakit ini. Hindari makan makanan yang manis, makan makanan yang goreng-gorengan, lemak-lemak. Kalau kita menghindari semuanya itu, kita hidup sehat, saya percaya kita bisa menjaga ginjal kita tetap sehat. Oke, jadi itu solusi salah satunya ya. Solusi. Baik untuk kita untuk menjaga ginjal ini pada saat kita sudah sangat penasaran nih, jangan-jangan sudah sekian persen yang rusak seperti itu. Nah, apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa melakukan pemeriksaan darah? Apakah bisa dicek melalui darah atau urin mungkin di rumah sakit? Sebenarnya kita bisa pergi ke rumah sakit atau ke laboratorium yang bisa. Kita bisa cek. Kalau mau murah, kita bisa memeriksakan itu hanya urin. Jadi kita tampung urin, kemudian kita periksakan. Nah, orang yang sehat, urinnya itu tidak mengandung protein, tidak mengandung gula. Kalaupun mengandung gula dalam batasan yang cukup, tapi lebih dari itu menandakan bahwa ginjal kita sudah tidak bisa menyaring dengan baik. Itu sudah memberikan clue sebenarnya buat kita bahwa ginjal kita ini mulai bermasalah. Gaya hidup kita ini salah. Ada yang harus kita rubah agar kita tetap memiliki ginjal yang sehat. Oke. Dan untuk melakukan pemeriksaan itu apakah perlu untuk kita periksakan rutin? Contohnya pada saat umur 30 mungkin sudah harus memeriksakan laboratorium urin kita atau bagaimana? Iya, saya rasa nggak ada masalah buat kita. Setiap 6 bulan sekali kita pergi memeriksakan kesehatan urin kita di laboratorium atau ke rumah sakit. Jangan sampai kita menunggu sampai kita benar-benar sudah mengeluh, aduh pinggang saya sudah mulai sakit, kencing saya sudah mulai sedikit. Jangan sampai kita sudah terkena yang namanya penyakit gagal ginjal kronik, baru kita
pergi memeriksakan kesehatan. Oke, jadi mumpung bisa mengeluarkan urin sebanyak mungkin Iya, ya, kita betul. minum juga banyak ya. Betul sekali. Karena kalau kita sudah kena penyakit gagal ginjal kronik, Mm-mm. minum saja kita itu dibatasi. Cairan yang masuk itu sangat-sangat dibatasi. Karena tubuh kita sudah tidak bisa mengeluarkan sisa cairan yang kita masukkan berlebihan. Jadi kita sangat-sangat dibatasi. Jadi sebelum dokter membatasi Anda untuk minum, Ya. minumlah sepuasnya. Oke, ini nggak bahaya Iya, nih kalau apa? terlalu banyak air jadinya. Mungkin ya dalam jumlah yang cukup, karena segala sesuatu yang berlebihan pasti berbahaya ya. Baik, Iya. Sir. Nah, ini untuk masalah cuci darah ya, Sir. Ada yang takut mau cuci darah ini karena sekali dianjurkan cuci darah akan jadinya terus-menerus. Iya. Apakah itu memang seperti itu? Atau mungkin ada faktor yang menyebabkan hanya pada saat itu, kemudian berikutnya tidak perlu lagi? Oke. Beberapa orang beranggapan bahwa cuci darah itu memang hanya untuk memperpanjang hidup. Namun sebenarnya ada kasus-kasus di mana cuci darah itu hanya berlangsung 2-3 kali. Tapi itu bukan pada kasus-kasus pasien gagal ginjal. Mungkin pada pasien yang keracunan yang terlalu banyak. Jadi cuci darah itu hanya membantu ginjal dalam kurun waktu yang sementara untuk mengeluarkan racun yang dikonsumsi, yang ada di dalam darah. Namun pada pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronik, sayangnya cuci darah ini harus terus dilakukan untuk membantu ginjal yang saat itu sudah tidak berfungsi. Seperti itu. Ini bukan mau takut-takuti juga ya, Iya. kalau misalkan mau dilakukan hemodialisis, ini cuci darah biasa dilakukan berapa banyak dalam seminggu, dan sekali lakukan itu berapa lama durasinya? Pada awalnya biasanya dokter akan melihat fungsi ginjal kita itu berapa persen. Apakah bisa dilakukan sekali seminggu, 2 kali seminggu, atau bahkan 3 kali atau maksimalnya 4 kali mungkin seminggu. Tapi biasanya itu 2-3 kali seminggu. Yang dilakukan adalah pasien itu akan ke ruang hemodialisa, kemudian akan dipasang selang di dalam tubuhnya, kemudian darah itu akan ditarik kemudian ke mesin. Mesin itu dia akan mengeluarkan kelebihan cairan, kemudian dia akan mengeluarkan juga racun-racun dalam tubuh, kemudian darah yang bersih itu akan kembali lagi ke tubuh. Akan berputar seperti itu. Dan proses itu bisa memakan waktu 3-4 jam sekali hemodialisa. Jadi 3-4 jam sekali hemodialisa, dan biasanya itu dilakukan 2-3 kali. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah pada pasien gagal ginjal adalah ketika mereka pertama kali mau mengambil keputusan untuk melakukan hemodialisa. Karena itu bukan perkara yang mudah buat mereka. Bukan keputusan yang mudah buat mereka mengambil, saya mau cuci darah, saya nggak mau cuci darah. Banyak pasien yang saya temukan di rumah sakit, mereka lebih memilih biarlah saya mati daripada mau melakukan cuci darah. Kalau mau lakukan cuci darah 3 kali seminggu, saya harus datang ke rumah sakit. Siapa yang akan menemani saya? Kemudian bagaimana dengan masalah ekonomi keluarga saya? Itu yang menjadi pertimbangan pasien-pasien untuk tidak melakukan hemodialisa. Namun kenyataannya banyak juga orang yang melakukan hemodialisa, mereka masih hidup dengan normal. Mereka bekerja, pada saat mereka punya jadwal untuk cuci darah, mereka minta izin untuk cuci darah, dan kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Oke, nah ini masih di ruang lingkup hemodialisis. Saya penasaran sehubungan dengan praktik yang kadang-kadang mungkin terjadi nih, di mana pasien dengan gejala atau kondisi cuci darah ya, pada saat dia melakukan cuci darah,
mereka sering makan makanan yang enak pada saat Iya, cuci betul. darah ini ya. Katanya mumpung lagi dicuci Lagi dicuci darah ya, darah, iya, seperti betul. itu. Nah, apakah ini memang bisa dilakukan seperti itu atau bagaimana? Kenyataan yang ada di ruangan-ruangan hemodialisa seperti itu. Iya. Pasien ketika datang mereka sudah bawa makanan kesukaan mereka. Saya bawa makanan Padang. Ada yang memang nggak bisa kalau nggak minum soft drink. Dia bawa soft drink pada saat hemodialisa. Katanya ini kan mau dicuci. Tapi kenyataannya adalah tubuh kita memerlukan waktu 4-5 jam untuk memproses makanan yang kita makan sampai itu masuk ke dalam darah. Jadi kalau proses hemodialisa itu berlangsung 4 jam, kemudian saat mulai proses itu kita makan, pada saat makanan itu mungkin masuk di dalam darah, saat Sudah itulah berhenti. kita berhenti melakukan hemodialisa. Oke. Seperti itu. Jadi sebaiknya sebenarnya Sebaiknya. kita surrender aja ya sebenarnya. Iya, betul. Kita rubah Betul gaya sekali. hidup kita. Dan Oke. banyak yang saya lihat adalah pasien yang tidak mau merubah gaya hidupnya, walaupun mereka sudah melakukan hemodialisa, umur mereka itu nggak panjang. Oke. Saya pernah melihat orang melakukan hemodialisa, umurnya masih sekitar 15-20 tahun. Karena dia betul-betul taat dengan diet, minum, dan lain sebagainya. Obat-obatan, dia Iya. sangat-sangat patuh. Jadi sebenarnya kalau dilakukan dengan yang bertobat seiring Iya, dengan pertobatan betul. mungkin juga Iya. ya, dan pertarakan seperti itu bisa panjang umur. Ujung-ujungnya mungkin bisa meninggalnya bukan karena ginjal itu sendiri ya, Betul, mungkin faktor betul. lain juga Faktor ya. lain Sir. juga, iya. Baik, Sir. Nah, untuk pencegahannya ini penting ini agar kita tidak terlanjur terkena penyakit ginjal. Apa pencegahan yang penting untuk kita lakukan? Sebenarnya pencegahan yang kita lakukan itu adalah menjaga pola hidup kita itu tetap sehat. Tetap sehat. Kalau memang penyebabnya DM, ya kita kurangi makanan yang manis. Kalau memang penyebabnya itu, contohnya penyebabnya itu karena hipertensi. Hipertensi itu kita sudah tahu penyebabnya karena kita stres, karena kita mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak, kemudian kita suka mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi protein juga. Itu semua bisa menyebabkan ginjal itu bekerja lebih berat lagi dan akan mempercepat terjadinya penyakit gagal ginjal. Baik, Sir. Satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup dan kita masuk ke mitos dan fakta ya, Iya. Sir. Saya ingin bertanya sehubungan dengan menahan kencing. Itu gaya hidup ya, menahan Iya, betul. kencing. Nah, pada saat kita sering menahan kencing, katanya dapat menyebabkan penyakit ginjal juga. Iya. Itu apa benar seperti itu? Spesifiknya sebenarnya adalah penyakit infeksi saluran kemih. Oke. Iya, penyakit infeksi saluran kemih. Dan ini praktek yang sangat sering terjadi di mungkin di kalangan pekerja ya, di kalangan pekerja. Sudah pingin kencing, sebentar lagi, tanggung, kita tahan setengah jam, sampai bahkan rasa kencingnya itu hilang. Oke. Rasa kencingnya itu hilang. Tanpa kita sadari, apa sih air kencing itu apa sih? Iya. Air kencing itu kan adalah sisa-sisa metabolisme atau racun di dalam tubuh yang harus dikeluarkan. Kalau racun itu tertahan di dalam kandung kemih, apa yang terjadi? Lebih lama, mungkin bakteri di sana akan lebih banyak berkembang biak. Dan tanpa kita sadari, itu akan memicu terjadinya penyakit infeksi saluran kemih. Penyakit infeksi saluran kemih yang tidak kita obati dengan semestinya, dia bisa memicu terjadinya gagal ginjal juga. Oke, jadi itu arahnya juga ujungnya ya, tetap sakit ginjal juga ya, sebenarnya Betul. benar ya. Baik, Sir. Kita masuk kepada mitos atau fakta ya, Sir. Saya Iya. akan mulai dari mitos dan fakta. Yang pertama, penyakit ginjal katanya jarang terjadi. Iya. Di masyarakat memang, itu jarang kok terjadi penyakitnya. Tapi faktanya itu banyak yang menderita penyakit ginjal. Bahkan mereka tidak tahu kalau mereka sudah terkena penyakit ginjal.
Ini mitos ya. Data yang ada di penelitian 1 dari 7 orang. 1 dari 7 orang dewasa itu menderita penyakit ginjal. Dan fakta Oke. selanjutnya adalah wanita itu lebih rentan terhadap penyakit ginjal dibandingkan pria. Oke, Seperti itu. baik Sir. Kemudian mitos atau fakta berikutnya, biaya untuk pemeriksaan kesehatan ginjal katanya mahal. Iya, biaya. Kalau orang ke rumah sakit, sering mereka beranggapan, ke rumah sakit itu mahal. Tapi kenyataannya sekarang itu adalah kita boleh menggunakan BPJS, kesehatan, asuransi kesehatan, banyak yang menawarkan hal-hal seperti itu. Kalaupun kita tidak memiliki jaminan kesehatan, Iya. kita bisa memeriksakan kesehatan ginjal yang simple, seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Kita bisa memeriksakan urin untuk mendeteksi awal, dan itu saya rasa biayanya sangat-sangat terjangkau. Oke. Sangat terjangkau, tidak mahal. Untuk pemeriksaannya Urin, ya. iya, pemeriksaan Oke. urin. Tapi kalau kita memang mau pemeriksaan lebih lanjut mengenai penyakit ginjal lebih detail, saya rasa itu yang akan menggunakan lebih banyak uang lagi. Lebih banyak biaya. Oke, Biaya. kembali lagi ke gaya hidup ya, Iya. sebenarnya lebih aman, lebih gratis gitu ya, Iya, lebih betul. murah. Oke, baik, berikutnya yang terakhir ini, penyakit ginjal tidak bisa disembuhkan. Iya, ada banyak sebenarnya jenis dari penyakit ginjal. Yang tidak bisa disembuhkan adalah penyakit gagal ginjal kronik. Oke. Gagal ginjal kronik. Tapi kalau hanya infeksi saluran kemih itu kan masuk di penyakit ginjal. iya. Glomerulonefritis itu masuk semua di penyakit ginjal. Itu semua itu bisa disembuhkan. Namun yang tidak bisa disembuhkan adalah ketika nefron itu sudah rusak, dia tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi jaga. Kita harus menjaga itu nefron. Oke, itu sangat penting iya. untuk kita ingat ya. Baik Sir, terima kasih banyak untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita akan segera tutup diskusi kita. Sebelumnya kita akan minta sedikit closing statement dari Sir Regan ini. Apa saja yang penting untuk diingat bagi sahabat Life? Oke, mungkin yang perlu kita ingat adalah ginjal itu memiliki fungsi yang sangat penting dan sangat banyak di dalam tubuh kita. Dia menyaring kurang lebih sampai 200 liter per hari dan mengeluarkan sampah-sampah metabolisme melalui urin 1 liter per hari. Jadi yang harus kita lakukan adalah jagalah ginjal itu. Jagalah cleaning service kita ini sehingga tubuh kita akan tetap bersih dan siap digunakan untuk beraktivitas. Oke, baik, luar biasa pesan-pesan yang sudah disampaikan patut untuk kita ingat ya. Amin. Baik Sir, kita akan segera tutup diskusi kita. Saya bisa minta Sir Regan untuk pimpin kita di dalam doa tutup. Oke. Baik sahabat Life, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi dan melindungi kami. Kami berterima kasih untuk semua organ yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, semua organ yang berfungsi sebagaimana mestinya. Dan pada saat ini kami baru saja mempelajari betapa pentingnya kedua ginjal yang Kau ciptakan di dalam tubuh kami. Tolong kami sebagai umat-umat Tuhan, agar kami dapat menjaga kesehatan ginjal ini, sehingga kami dapat menggunakan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami dengan penuh sukacita. Biarlah pengetahuan ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Sir Regan Mandias ya, yang sudah dengan setia memberikan informasi yang sangat lengkap, luar biasa. Tentunya sahabat Life sekalian sudah banyak belajar dari jawaban-jawaban yang sudah Sir berikan. Kiranya Tuhan memberkati Sir dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawabnya.
Baik, tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat live Cornelius Media dan sahabat Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia menyaksikan program live hingga di penghujung episode ini. Jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook dan YouTube Cornelius Media Official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Serta jangan lewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Sekarang saya pamit mundur diri. Demikian perjumpaan kita di episode kali ini. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Salam sehat.